Kursi kedua Red Bull ini emang selalu menjadi topik pembahasan semenjak Max Verstappen join ke tim ini di 2016 dan menjadi team leader di 2019 ketika Daniel Rick keluar. Sejak 2019, Max sudah memiliki 6 rekan tim yang berbeda dan semuanya gak hanya mampu dia kalahkan, tetapi mampu dia kick juga dari Red Bull. Baru 5 bang, soalnya kan yang ke-6 ini merupakan pembalap nomor 6 itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oh iya juga ya. Oke lah, skuy, ngopi, bentar, itu gambar Oscar kah? Nah iya nih guys, lontong balapan ada rilis kaos baru lagi, kali ini bertema 17-an dan karena tahun ini HOOD RI81 ya cocok lah sama nomor balapnya Oscar. Lalu inget, Semangat 45 ini juga mengingatkan kita sama hasil tim merah itu di balapan terakhir. Jadi skuy dibeli guys dengan DM IG lontong balapan atau ya bisa kontak juga nomor yang sudah dicantumkan di poster. Oke, back to the topic. Isaac Hadjar nih naik ke Red Bull musim ini pastinya dengan tekanan yang besar. Gak hanya di musim keduanya dia sudah naik ke top team, dia akan masuk ke vortex kutukan kursi kedua Red Bull itu, plus memiliki diktator satu ini sebagai rekan tim. Tentu, musim rookie dia 2025 tuh extraordinary banget. Menyingkirkan Kimi karena dia di Mercedes, jadi agak nggak fair kata gue. Menurut gue sih dia the real rookie of the year tahun lalu karena mampu konsisten dan meraih podium di V-Carb itu pada Dutch Grand Prix. Nah, kebetulan nih next race kita ke sana. Hasil-hasil ini, ditambah Yuki juga struggling parah di seat Red Bull itu, membuatnya langsung dipromot ke Red Bull untuk 2026, hanya di musim keduanya di F1 ya. Nah, untungnya buat Isaac, dia akan masuk ke top tim kayak Red Bull di era regulasi baru, yang dimana keuntungan yang dia dapat ialah semua pembalap pun juga akan mulai dari nol di regulasi ini, di tahun ini. Hal ini dapat membuatnya nggak tertinggal jauh-jauh banget lah dari Max di awal musim nantinya. Dari balapan pertama aja, dia sudah tampil impresif, mampu meraih top 3 di qualifying di mana Max main pasir. Nah, mantap dah nih. Di saat Max ngablu, ada pembalap satunya yang bisa padu dengan mobilnya, dan inilah saatnya Isaac memastikan tidak ada lagi yang namanya kutukan kursi kedua Red. Si Bamba, emang asem kali RPPT Ford ini ya. Udahlah pembalapnya lagi main gacor, malah dimetongin pula mesinnya. Oke lah, ini masih balapan pertama, slow aja, masih ada balapan kedua. Di balapan kedua, tidak meraih poin di sprint karena kena seruduk Kimi Taliban Tonelli, dan di race pun malah menggabriela pula dia dengan spin ini. Untungnya masih bisa finish di posisi ke-8. Di Suzuka, dia kembali meng-out-qualified Max di mana Max di salah satu track terkuatnya malah KO dari Q2 pula, yang dimana jujur para troll emang lagi sadis-sadisnya banget ngegoreng Max di periode itu, apalagi Cottage 44, langsung main roda tuh berputar fans Max. Kemarin kalian maki-maki Lewis, sekarang kalianlah yang kita maki-maki. Tapi di race dia malah underperforming dan gagal finish di poin lagi. Setelah itu dia mulai vokal lah mengeluh bahwa mobil RB22 ini emang susah banget untuk dikendarai. Dan di Miami pun sampai nubruk pula. Tetapi setelah ini, dia pun langsung tampil solid kalau kata gue ya. Pertama, semenjak Miami, dia tidak ada lagi finish di bawah top 6. Bagus dong, jadi dia konsisten terus meraih poin-poin besar gitu. Lalu di Monaco pun, dengan mesin lontong aja, dia mampu meraih podium, kata Miguel bang. Oke. Miguel, untuk case mesin lontong itu lu bener, karena emang sepanjang race ini, dia benar-benar ngoceh terus soal mesinnya mengalami problem dan sebagainya lah. Tapi untuk podium ya, dia mencicipinya betul. Sebelum akhirnya, Pierre Gasly dengan Alpine menggunakan ilmu hitam diktator Mbappe-nya untuk mencabut penalti Pierre. Dan akhirnya Pierre lah yang meraih podium itu. Oh ya, BTW, ini gue belum bahas lebih detail ya, gue baru ingat juga. Oke lah, intinya karena waktu itu FIA sensor pit lane-nya emang lagi kacau banget dan berujung hampir semua grid yang masuk pit kena penalti, yang dimana hampir semuanya karena speeding di pit lane. Yang lain pada serve sementara Pierre enggak. Dan karena dia enggak serve itulah justru membuatnya meraih podium karena penaltinya kan belum di-serve. Dan itulah yang bisa dicabut. Kalau udah di-serve, udah nggak bisa dicabut gitu. Apakah itu fair? Ya fair, tapi ya FIA ini loh. Heish. Dan Isaac musim ini juga berapa kali cukup merepotkan pembalap top 4 lainnya. Dan itu yang sebenarnya dibutuhkan Red Bull gitu loh. Apalagi Max dengan mobil regulasi ini juga nggak bisa berbuat banyak kan kayak di 2025 kemarin. Jadi ya setidaknya ada satu pembalap yang mampu sedikit mengimbanginya agar lebih balance gitu. Lalu satu hal yang perlu kita apresiasi, Isaac musim ini memiliki Q3 rate 100%. Di setiap race selalu meraih Q3. Sesuatu yang Max gak punya
musim ini. Dan qualifying position rate-nya juga lebih tinggi dari Max. Jadi di one lap pace, dia bisa mengimbangi banget Max Verstappen walaupun head-to-head-nya agak jauh. Tapi, saat ini, dia berada di posisi ke-8 klasemen. Yang dimana kita semua ya oke, inilah posisi tertinggi yang kita expect dari dia di awal musim. Namun pastinya, bisa lebih baik lagi jika tidak menghitung beberapa kesalahannya di awal musim plus bad luck-nya. Tapi ya baik lagi, itu semua kan emang bagian dari F1, jadi ya udahlah, nggak usah main if-ifan di situ. Dari paruh musim pertama ini, apakah kita dapat katakan Isaac telah mematahkan kutukan kursi kedua itu untuk saat ini? Iya. Hah? Kenapa kok saat ini, Bang? Kayak nggak pede gitu lo ngomongnya. Ya, habis kita kan mengatakan itu ke Checo Perez waktu itu. Dan lihatlah setelah itu apa yang terjadi, kan? Jadi kutukan kursi kedua ini emang bisa dihapuskan, tetapi itu bukan berarti dia terhapuskan selamanya juga. Bisa aja itu, ya kita lebih tepatnya ngomong masih tertidur lah, dan bisa dibangunkan kapan saja jika Red Bull mulai berulah dengan membuat mobilnya menjadi Max-sentris lagi, kayak musim-musim sebelumnya. Ditambah, Max pun juga kan sepertinya tidak akan lama lagi di Red Bull ataupun F1. Jadi buat apa juga gitu masih full commit ke dia gitu. Bukannya remehin dia sih, tapi lu punya pembalap muda nih yang lagi bagus di Isaac Hadjar. Dan juga stok-stok bagus di VCARB kayak Arvid Lindblad dan Nicolas Olof di F2. Ya masa iyo lu masih mau andali diktator satu itu? Yang ada lu makin tertinggal sama tim lain yang udah mulai terasa pembalap muda. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini, gua rasa struktural Red Bull yang sekarang juga menjadi faktor lah kenapa Isaac bisa perform. Kalau ini masih era Hashira, Horner, Mbah Helmut, Adrian Newey, dan sebagainya, mungkin Isaac bisa aja nasibnya kayak yang sudah-sudah. Tapi di era Laurent Mekies, Red Bull memang sudah berubah. Lebih kalem, dan emang sih nggak gitu ganas kesannya karena banyak fans kangen juga sama era keganasan Red Bull di bawah Horner itu. Tapi secara lingkungan ya lebih family-friendly, dan lebih memilih untuk fokus ke diri mereka masing-masing dibandingkan cari ribut sama Toto Wolff and Friends dan bergelut di kantor FIA. Jadi ya untuk saat ini kutukan kursi kedua Red Bull masih tertidur. Gue berharap di paruh musim kedua nanti Isaac bisa meraih podium dan entahlah mungkin kemenangan juga jika Dewi Fortuna memihaknya. Yang jelas gue mau dia meneruskan tren solid ini dan gak melempem. Oke lah, kabarnya Red Bull akan segera fokus ke 2027. Jadi paruh musim kedua ini ya mungkin jadi tim hore aja lah di top 4 itu. Tapi bukan berarti mereka bisa santai. Kalau gitu ya mending main di rumah aja kalau main santai. Ya intinya senang aja untuk saat ini Red Bull masih terlihat imbang lah kedua pembalapnya. Ya nggak begitu imbang juga, tapi bisa nggak begitu jauh lah gapnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan pastinya meraih poin agar mereka bisa tetap bersaing di top 4 kedua pembalapnya. BTW coba tebak, di kolom komentar, udah berapa kali si Darman yang ngomong saat ini? Setakut itukah dia Red Bull mulai berulah lagi dengan kutukan kursi kedua itu? Asem lah. Oke lah, sekian video kali ini. Jangan lupa dibeli kaosnya guys, lumayan nih buat lomba ya kan. Siapa tahu langsung menang pas pakai kaos ini. Nah oke, gimana menurut kalian? Isaac Hadjar sih udah pasti harus stay lah sampai 2027 dan seterusnya. Tapi menurut kalian apakah kutukan kursi kedua itu juga sudah pecah atau sama kayak gua? Tertidur doang? Ya intinya tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gua ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, abangnya udah capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.